Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan belajar bersama saya, Ismail Saleh. Belajar merupakan jalan menuju sukses. Dengan belajar, seseorang dapat mengetahui banyak hal. Tujuan belajar bukan mencari rezeki di dunia semata, tetapi untuk sampai kepada hakikat, memperkuat akhlak, artinya mencari atau mencapai ilmu yang sebenarnya dan akhlak yang sempurna. Setiap manusia di mana saja berada tentu melakukan kegiatan belajar mengajar. Seorang siswa yang ingin mencapai cita-citanya tentu harus belajar dengan giat. Bukan hanya di sekolah saja, tetapi juga harus belajar di rumah, masyarakat, lembaga pendidikan ekstra di luar sekolah, berupa kursus privat, bimbingan studi, dan lain sebagainya. Belajar merupakan suatu perubahan tingkah laku yang relatif menetap pada seseorang akibat pengalaman atau latihan yang menyangkut aspek fisik maupun psikis, seperti dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak berpengetahuan menjadi tahu tentang sesuatu, dan tahu menjadi lebih tahu, dari tidak memiliki keterampilan menjadi memiliki keterampilan, dan sebagainya. Tujuan belajar menurut Daliono tahun 2007 diantaranya mengadakan perubahan dalam diri, antara lain perubahan tingkah laku, mengubah kebiasaan yang buruk menjadi baik, mengubah sikap dari negatif menjadi positif, tidak hormat menjadi hormat, agar memiliki keterampilan, serta menambah pengetahuan dalam berbagai bidang ilmu. Singkatnya, dapat disimpulkan bahwa tujuan belajar adalah terjadinya perubahan dalam diri seseorang terhadap cara berpikir, mentalitas, dan perilakunya yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Faktor yang mempengaruhi keterampilan belajar seseorang ada 3. Yang pertama adalah faktor internal, yang kedua adalah faktor eksternal, dan yang ketiga ada faktor masyarakat. Ada 2 faktor internal yang mempengaruhi keterampilan belajar, yaitu faktor jasmani dan faktor psikologis. Faktor jasmani yang pertama adalah kesehatan. Sehat berarti dalam keadaan baik segenap badan beserta bagian-bagiannya, atau terbebas dari penyakit. Yang kedua adalah cacat tubuh. Cacat tubuh adalah suatu yang menyebabkan kurang baik atau kurang sempurnanya mengenai tubuh atau badan dan dapat juga menghambat belajar. Selanjutnya adalah faktor psikologis. Faktor psikologis adalah faktor yang berhubungan dengan rohaniyah. Termasuk dalam faktor ini adalah intelijensi, perhatian, minat, bakat, dan emosi. Yang pertama adalah intelijensi. Intelijensi adalah kecakapan yang terdiri dari atas 3 jenis, yaitu kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan diri ke dalam situasi yang baru dengan cepat dan efektif, mengetahui atau menggunakan konsep-konsep yang abstrak secara efektif, serta mengetahui relasi dan mempelajarinya dengan cepat. Yang kedua adalah perhatian. Untuk dapat menjamin hasil belajar yang baik, maka siswa harus mempunyai perhatian terhadap bahan yang dipelajarinya. Jika bahan pelajaran tidak menjadi perhatian siswa, maka timbullah kebosanan, sehingga ia tidak lagi suka belajar. Agar siswa dapat belajar dengan baik, seharusnya bahan pelajaran selalu menarik perhatian dengan cara mengusahakan pelajaran itu menarik perhatian dan sesuai dengan bakatnya. Yang ketiga adalah minat. Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Minat dalam belajar sangat besar pengaruhnya untuk siswa, karena dengan bahan pelajaran yang diminati siswa, maka siswa akan belajar dengan sebaik-baiknya untuk mencapai hasil yang baik pula. Yang keempat adalah bakat. Kemampuan untuk belajar akan terrealisasi menjadi kecakapan yang nyata sesudah belajar atau berlatih. Jika bahan pelajaran yang dipelajari siswa sesuai dengan bakatnya, maka hasil belajarnya akan lebih baik karena ia senang belajar dan akan membuat siswa lebih giat dalam belajarnya.
Yang kelima adalah motivasi. Motivasi erat hubungannya dengan tujuan yang akan dicapai. Di dalam menentukan tujuan itu dapat disadari atau tidak, akan tetapi untuk mencapai tujuan tersebut perlu berbuat. Sedangkan yang menjadi penyebab berbuat adalah motivasi itu sendiri sebagai daya penggerak atau pendorongnya. Yang keenam adalah kematangan. Kematangan adalah suatu tingkat atau fase dalam pertumbuhan seseorang di mana alat-alat tubuhnya sudah siap untuk melaksanakan kecakapan baru. Kematangan dalam diri seseorang dapat diperlukan latihan-latihan dan pelajaran dalam belajar. Dan yang ketujuh adalah kesiapan. Kesiapan adalah kesediaan untuk memberi respons atau bereaksi. Kesiapan berhubungan erat dengan kematangan, karena dengan kematangan berarti siap untuk melaksanakan kecakapan. Dengan memperhatikan kesiapan dalam proses belajar, maka hasil belajarnya akan lebih baik. Selanjutnya adalah faktor eksternal yang mempengaruhi keterampilan belajar. Faktor eksternal ini terbagi menjadi dalam dua bagian, yaitu faktor keluarga dan faktor sekolah. Faktor keluarga yang mempengaruhi yang pertama adalah cara orang tua mendidik. Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama dan utama. Peran keluarga sangat penting dalam pendidikan anaknya. Cara orang tua mendidik anaknya berpengaruh terhadap kegiatan belajar anak tersebut. Yang kedua adalah relasi antar anggota keluarga. Relasi yang terpenting adalah relasi orang tua dengan anaknya. Selain itu, relasi anak dengan saudara atau anggota keluarga lain pun turut mempengaruhi keterampilan belajar anak. Relasi yang baik mempengaruhi kelancaran belajar dan keberhasilan anak dalam mencapai prestasinya. Yang ketiga adalah suasana rumah. Suasana rumah dimaksudkan sebagai situasi atau kejadian-kejadian yang sering terjadi di dalam keluarga di mana anak berada dan belajar. Di dalam suasana rumah yang tenang dan tentram akan membuat anak belajar dengan baik. Yang keempat adalah keadaan ekonomi keluarga. Keadaan ekonomi keluarga juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi belajar anak. Di mana anak yang hidup dengan ekonomi keluarga yang kurang, maka kebutuhan pokok anak dalam belajarnya juga kurang terpenuhi. Sebaliknya, di mana anak yang hidup dengan ekonomi keluarga yang cukup, maka kebutuhan anak dalam belajar pun akan terpenuhi. Yang kelima adalah pengertian orang tua. Pengertian orang tua terhadap anak akan mempengaruhi kegiatan belajarnya. Jika anak mengalami lemah semangat, maka orang tua wajib memberikan pengertian agar anak mampu menyelesaikan belajarnya dengan baik. Dan yang keenam adalah latar belakang kebudayaan. Tingkat pendidikan atau kebiasaan di dalam keluarga akan mempengaruhi sikap anak dalam belajar. Perlu ditanamkan kepada anak tentang kebiasaan yang baik agar mendorong semangat anak untuk belajar. Selanjutnya adalah faktor sekolah. Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar mencakup metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran di atas ukuran, keadaan gedung, metode belajar dan tugas rumah, di mana faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Faktor terakhir yang mempengaruhi keberhasilan seseorang dalam belajar adalah faktor masyarakat. Faktor masyarakat yang pertama adalah kegiatan siswa dalam masyarakat. Kegiatan siswa dalam masyarakat dapat menguntungkan terhadap perkembangan pribadinya. Akan tetapi, jika siswa ambil bagian dalam kegiatan masyarakat yang terlalu banyak, maka belajarnya akan terganggu, sehingga siswa diharapkan dapat membatasi kegiatannya dalam masyarakat agar tidak terganggu belajarnya. Faktor selanjutnya yaitu media massa. Yang termasuk dalam media massa adalah bioskop, radio, TV, surat kabar, majalah, buku-buku, komik-komik, dan lain-lain yang ada dan beredar dalam masyarakat. Media massa yang baik memberi pengaruh yang baik terhadap siswa dan juga terhadap belajarnya. Akan tetapi,
Media massa yang jelek juga berpengaruh jelek terhadap siswa. Untuk itu, perlulah kiranya siswa mendapatkan bimbingan dan kontrol yang cukup bijaksana dari pihak orang tua dan pendidik, baik di dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Selanjutnya adalah teman bergaul. Pengaruh-pengaruh dari teman bergaul siswa lebih cepat masuk dalam jiwanya daripada yang kita duga. Teman bergaul yang baik akan berpengaruh baik terhadap diri siswa. Begitu juga sebaliknya, teman bergaul yang jelek akan berdampak jelek pula pada siswa. Dan faktor yang terakhir adalah bentuk kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat di sekitar siswa juga berpengaruh terhadap belajar siswa. Sangat penting mengusahakan lingkungan yang baik untuk siswa agar memberi pengaruh yang positif terhadap siswa sehingga dapat belajar dengan sebaik-baiknya. Oke, sekian podcast kali ini mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.